Ya. Ya, saya tadi lupa nanya ini. Terima kasih Mbak Adinda ya, sudah di record. Ya, jadi seperti halnya bank syariah itu konon katanya di Singapura ya, itu mayoritas nasabahnya ya non Muslim gitu ya. Tetapi mereka paham bahwasanya bank syariah itu berbeda gitu ya. Dan bahwasanya kita kan juga meyakini bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin begitu ya. Jadi bukan rahmatan lil muslimin saja, tetapi rahmatan lil alamin bagi semesta alam gitu ya. Nah, berarti semuanya kebagian rahmatnya. Nah, inilah luar biasanya Islam kan begitu ya. Jadi kita tidak hanya mementingkan orang Muslim saja, gitu ya. Kita tidak eksklusif, tetapi kita inklusif, ya. Apalagi terhadap masyarakat modern, ya. Masyarakat modern itu kan seolah tanpa sekat, gitu ya. Termasuk bahkan dari sekat budaya sekalipun. Sekarang kalau kita mempelajari sedikit antropologi itu kan sekarang budayanya sudah budaya global, begitu ya. Jadi bukan budaya pernegara lagi, sekarang budaya itu sudah global gitu ya. Misalkan paling sederhana K-pop gitu ya. Tidak hanya orang Korea saja yang menyukai K-pop gitu ya, tetapi sudah global. Nah, baik kita lanjutkan kemarin di slide ini dua-dua ini ya, yang ada gambarnya perempuan-perempuan berkain sari ini ya, berarti orang India begitu ya, orang India. Nah, di ini ya di ketika kemarin saya berkesempatan ke Mekah dan Madinah itu banyak sekali itu orang India dan Pakistan ya. Mereka rata-rata biasanya ini juru masak kadang-kadang ya, juru masak atau kalau enggak eh, ini apa namanya yang di masjid itu bagian kayak marbot gitu ya. Eh, Dibilang cleaning service juga bukan sebenarnya ya. Jadi mereka bagian ini apa mengambil sampah orang yang kalau berbuka puasa itu atau kalau makan kurma itu ya di masjid atau ini merapikan Al-Qur'an yang habis dibaca gitu ya dikembalikan ke tempatnya. Nah, itu banyak banget gitu ya di sana itu ya. Nah, justru yang TKI Indonesia itu saya eh, jarang melihat ya. Mungkin mereka kalau yang saya tahu kan kebanyakan di ini ya di apa namanya di keluarga gitu ya, maksudnya jadi ART ya. Jadi kayaknya sedikit tuh yang di lingkup Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Yang banyak terlihat itu orang-orang India dan Pakistan atau ini ya apa Bangladesh gitu ya kan wajahnya itu khas gitu ya. Mukanya itu rasnya itu kan kelihatan ya. Atau kalau enggak mereka jadi ini apa tukang cukur ya, tukang cukur habis tahalul itu ya yang suka menggunduli orang. Nah, inklusivitas halal di pasar global kan gitu ya. Kenapa kok sudah diterima secara global? Nah, karena kesehatan dan kebersihannya memiliki standar tinggi, begitu ya. Dan prosedur penyembelihannya humanis. Nah, humanis ya. Jadi kenapa dibilang humanis? Berarti human itu kan manusia ya, berarti
manusiawi, menyembelih kok manusiawi, ya kan gitu ya. Berarti ada menyembelih yang tidak manusiawi, atau sebenarnya lebih tepatnya tidak berperi kehewanan begitu ya. Nah, kan kalau kita pernah mendengar itu ya, kalau di luar negeri itu, misalkan penyembelihan sapi itu ya tidak disembelih pakai pisau, ada yang di setrum, ada yang di apa namanya, dipingsankannya, ada yang dipukul gitu ya, wis macam-macam pokoknya. Bahkan ketika saya di Thailand kemarin ya, beberapa hari di Thailand itu, ayam goreng itu ya, ayam goreng kan dipajang ya di restorannya ya. Ayam goreng itu utuh, dari kepala sampai ekor, sayap utuh semua itu dipajang gitu ya, di kayak digantung gitu ya. Nah, mungkin buat orang Thailand itu sangat menarik ya, tetapi bagi orang Islam itu bertanya-tanya, lah ini kok kepalanya masih utuh, lehernya utuh, terus ini eh, gimana cara mematikan ayamnya kan gitu ya? Jangan-jangan langsung dicemplungkan minyak panas kan gitu. Jadi itulah eh, salah satu cara menyembelih itu, bukan salah satu ya, satu-satunya cara menyembelih ya. Kalau di dalam Islam kan harus memotong urat leher, nah, kan begitu ya. Jadi jelas darahnya harus keluar. Nah kalau dipingsankan atau diapakan itu kan darahnya masih di dalam, dan darah itu untuk orang Islam itu kan haram ya. Nah, padahal kalau orang Jawa, kalau teman-teman biasa ke warung kopi itu ya, biasanya orang Jawa itu masih banyak yang menghidangkan eh, darah ayam goreng ya. Namanya kalau di tempat saya namanya didih ya, nggak tahu kalau di Surabaya apa namanya ya. Daerah Tulungagung Kediri itu namanya didih. Kalau darah digoreng gitu ya. Kalau di Korea apa ada makanan yang terbuat dari darah, Pak Safa? Mungkin ada. Ada, ada banget, Pak. Oh, ada juga ya? Ada juga. Oh, itu diolah jadi apa? Namanya itu sundae ya di sini. Direbus, dipotong-potong gitu, Pak. Dijadikan sayur juga. Oh, itu darah ya? Darah Ya, dijadikan darah, sayur. Pak. Darah Oh, jadi beku gitu ya, kayak sekilas kayak hati, cuman dia lebih lebih pekat gitu ya. oh, iya, iya, iya. Nah, itu kan kalau kita nggak tahu kan jadi kelihatannya enak gitu ya. Apalagi Kelihatannya kayak namanya, hati, Pak. iya, namanya Sunday lagi ya. Hari Minggu berarti ya. Betul. Sundae bukan Sunday tapi Sundae. Oh, Sunday. Wah. Ya, ya. Nanti kalau saya ke Korea, pokoknya nggak makan Sunday ya. Oke, ya. Ini menarik sekali ya. Kemudian kehidupan berkelanjutan dan etis. Nah, maksudnya kan kehidupan berkelanjutan ini kan ini ya, recyclable begitu ya, atau go green gitu ya, kalau sekarang lagi ngetren itu ya. Jadi ya ini eh, apa namanya, pengolahan limbahnya harus jelas. Nah, begitu ya. Pengolahan limbahnya harus jelas, termasuk juga apa namanya, kalau di penyembelihan hewan itu yang menjadi titik kritis itu ya, kata Pak Hoirul itu yang beliau kan MUI ya, yang sering menjadi masalah itu kan ayam ya, ayamnya mungkin disembelih oke gitu ya, tetapi habis itu di ini tuh apa namanya, atau sapi ya, dikasih air atau apa gitu ya, jadi biar beratnya itu bertambah kalau ditimbang ya. Nah itu kan juga nggak benar itu ya. Secara eh, syar'i itu kan berarti menipu ya, menipu calon konsumen. Fleksibilitas, walaupun konsep halal berasal dari Islam,
prinsip-prinsip yang terkandung dapat diterapkan oleh siapa saja, termasuk konsumen non-muslim. Nah, kita lanjutkan. Kesetaraan dan keadilan sosial dalam bisnis, konsep halal juga mencakup aspek keadilan sosial. Seperti ini ya, memperlakukan pekerja dengan adil, ya, dan memastikan bahwa keuntungan diperoleh dengan cara yang sah dan etis. Nah, jadi konsep halal nggak cuma tentang penyembelihan saja, gitu ya, tetapi juga bagaimana memperlakukan pekerja. Sederhananya kan Rasulullah mencontohkan bahwa berilah upah ya karyawanmu atau ujroh itu ya sebelum keringatnya kering. Nah itu ya, itu pasti semua orang pernah dengar itu ya. Itu hadis yang sangat terkenal ya. Tetapi kenyataannya kan kadang-kadang belum bisa kita ya menerapkan apa yang dicontohkan Rasulullah itu. Nah, kemudian ya kalau dalam dunia bisnis ya itu tadi contohnya ya, misalkan ayam gelonggong itu dia sapi gelonggong itu kan berarti mengurangi timbangan ya, dan itu salah satu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu diancam benar ya bagi yang mengurangi timbangan gitu ya. Jadi memang sejak dulu itu memang ada orang yang bisnisnya curang-curang begitu ya, mengurangi timbangan. Bahkan dinyatakan juga dalam sebuah hadis itu bahwa tempat yang paling banyak setannya itu adalah pasar kan begitu ya, karena pasar itu setan membisikkan ke orang-orang di situ ya, gimana caranya biar untungnya gede, mengurangi timbangan, atau kalau enggak yang beli "Wis tawar terus sampai murah kan gitu ya. Padahal contohnya yang dicontohkan Rasulullah itu kan beliau itu nawar cuma 3 kali ya. Nawar sekali belum bisa berkurang, 2 kali mungkin bisa berkurang, 3 kali deal kan gitu ya. Nah kalau orang Indonesia kan enggak ya, nawar sampai bakulnya nangis gitu ya. Nah, pokoknya gimana caranya biar untungnya bakulnya tipis gitu ya. Pembeli adalah raja. Nah, padahal kan enggak gitu juga ya nawarnya ya. Nah. Oke, kemudian halal dan inovasi teknologi. Dengan kemajuan teknologi, halal menjadi lebih inklusif dan mudah Suaranya diakses. anu ini. Ya, misalkan dengan Kan suara cilik ini Azim. eh, apa namanya, sertifikasi halal digital ya. Penggunaan teknologi digital untuk mengakses informasi produk halal dengan memindai barcode, begitu ya. Ini saya belum pernah nyoba juga ini ya. Nanti saya tanyakan ke teman-teman ini tuh yang pengawas halal itu ya, teman-teman di eh, Depak itu ya. Apa betul sudah bisa itu ya di barcode ya? Kalau di Korea bisa ya Pak Safa ya? Yang screening itu Pak ya. Iya, itu apa sudah jelas tulisannya halal gitu atau pakai di scan dulu? Di scan dulu Pak. Jadi yang di scan tuh scan barcode-nya. Itu cuman Oh, kan di sini memang semua produk makanan atau snack-snack itu kan memang nggak ada, belum ada sertifikasi halalnya Pak. Jadi yang hanya bisa dilakukan di sini kalau misalkan mau ada yang mau beli seperti itu ya screening aja. Ingredientnya ini ada alkohol, ada babinya gitu, hal yang tidak diperbolehkan. Atau memang sebenarnya tidak ada alkohol atau babinya, tapi diproduksi di fasilitas yang sama dengan babi seperti itu, Pak.
Jadi Oh, iya, iya. dari sekian ratus snack misalkan paling juga satu dua yang ada yang bebas dari itu gitu. Wah, ya berarti harus sel- habis di scan dibaca dulu ya, Pak Safa ya. Iya Pak, betul Pak. Tetap aja kalau yang nggak paham ya ini juga ya repot. Sudah keluar bahannya apa, nggak ngerti juga itu bahannya apa ya. Ya, ya, ya. Memang paling sederhana ya stiker halal itu ya. Paling sederhana. Kalau bisa ya. Walaupun seperti yang kita diskusikan kemarin ya, apalagi di sana di luar negeri itu lembaga ininya, lembaga pemberi sertifikatnya macam-macam kan begitu ya. Kalau di Indonesia hanya MUI. Nah, kemudian ada blockchain digunakan untuk memastikan transparansi untuk melacak asal usul produk halal. Nah, jadi kalau penyelia halal, nah itu teman-teman dari penyelia halal itu yang mengawasi, gitu ya, dari rantai, chainnya itu kan rantai ya. Jadi dari hulu ke hilir harus diawasi, gitu ya, oleh teman-teman penyelia halal. Mereka yang merupakan perwakilan dari majelis ulama di perusahaan kan begitu. Mereka harus ngecek tuh dari resource-nya, dari sumber daya, bahan mentahnya, raw materialnya kan gitu ya, dicek. Termasuk juga packingnya kan gitu ya, apakah dia masuk ke dalam kulkas yang sama dengan daging babi misalkan kan, atau kemudian deliverynya gitu ya, jangan-jangan eh, semuanya sudah aman tetapi dikirimnya pakai truk yang bawa eh, makanan nggak halal misalkan ya, kan nanti bisa terkontaminasi ya. Kemudian halal dan kesadaran konsumen. Kesadaran konsumen modern itu sekarang semakin kritis begitu ya, terhadap asal-usul produk yang mereka konsumsi, baik dari segi kesehatan maupun etika, beriringan dengan nilai-nilai halal. Tidak hanya itu, mereka juga konsumen modern itu ya, memperhatikan aspek keberlanjutan, nah, begitu ya, sumber daya dan perlakuan terhadap pekerja. Nah, jadi eh, kritis konsumen sekarang ini ya. Misalkan beli pager, itu kasus yang lagi ramai sekarang itu ya. Pager dari mana itu meledak di Lebanon itu ya. Wah, luar biasa memang ya ini ya. Mossad itu ya. Wah, bisa meledakkan pager. Padahal mereka sudah nggak mau pakai handphone biar nggak tersadap. Begitu pakai pager malah meledak ya. Luar biasa. Ini memang kita sedang akhir zamannya itu sudah terlihat sekarang ya. Akhir zamannya semakin jelas. Semoga kita dilindungi ya dari fitnah akhir zaman, terutama Dajjal ya. Nah, kalau orang beriman itu sudah jadi kewajiban mempercayai hal itu. Nah, kemudian keuangan syariah. Nah, ini juga salah satu penopang dari industri halal. Industri keuangan syariah adalah salah satu bentuk penerapan konsep halal dalam sistem keuangan. Tetapi kita tidak membahas secara lengkap ya. Karena kalau ngomongin keuangan syariah nanti ada sendiri ahlinya ya. Nah, tetapi sederhananya adalah paling tidak keuangan syariah itu bebas riba kan gitu ya. Bebas gharar atau ketidakpastian, berbasis pada bagi hasil ya. Jadi bukan
riba, tetapi bagi hasil. Nah, keuangan syariah itu sangat menarik bagi kalangan non-muslim karena sebagai solusi keuangan yang adil, terang, dan transparan, ya. Nah, dan itu sudah terbukti dengan survive-nya Bank Muamalat, ya, pada krisis moneter, ya, tahun 98. Kebijakan pemerintah juga sangat penting, ya, untuk mendukung halal dan inklusivitas ini, ya. Nah, ini pemerintah terutama di Indonesia, ya, sedang gencar apa namanya? Sedang gencar membuat sentra-sentra halal begitu, ya. Nah, sentra halal. Jadi kayak di kampus itu dibikin ada tulisannya sentra halal begitu, ya. Di mana? Dekat stasiun. Tadi pagi saya lewat tuh di kampung saya, ya. Di Tulungagung sana. Ada sentra PKL halal, gitu, ya. Jadi tentu saja setelah sebelumnya para penjual di situ di screening semua dulu kan gitu, ya, untuk memastikan bahwa mereka betul-betul halal. Jadi setelah dipastikan halal, satu area itu kemudian dianggap begitu, ya, sebagai sentra halal. Itu salah satu upaya lah, ya, dari pemerintah, ya, nah, untuk mendukung inklusivitas halal. Kemudian apa ini, ya? Nah, bisnis yang menerapkan praktik halal tidak hanya mendapatkan kepercayaan konsumen muslim saja, tetapi juga dari latar belakang lain. Ini menunjukkan bahwa halal itu bersifat inklusif, ya, atau tidak eksklusif, ya. Jadi semuanya boleh menikmati kehalalan ini. Ya, ini normatif sekali, ya. Banyak contoh sukses di mana komunitas berhasil menerapkan inklusivitas, ya, melalui kolaborasi, saling menghormati dan mendukung. Oke, jadi intinya bagaimana caranya agar halal ini tidak eh, seolah-olah berdiri sendiri begitu, ya, tetapi semua orang bisa menikmati kehalalan, ya, baik bagi orang Muslim maupun non-Muslim. Eh, kita istirahat dulu sebentar di tempat saya adzan Isya, ya. Baik, Sekitar Pak. 3 atau 4 menit.
Ya, alhamdulillah kita lanjutkan. Jadi kalau di sekitaran Masjidil Haram itu kan kalau jangankan sebelum adzan ya, jangankan adzan ya, sebelum adzan itu orang sudah berlarian ke masjid gitu ya. Dulu saya baru pulang umrah itu masih semangat ya seperti itu ya, mencoba meniru di Indonesia gitu ya. Cuma lama kelamaan ini juga ya lupa juga. Ini kalau di Masjidil Haram udah buyar ini. Kelasnya sudah dibuyarkan sama Askar ini. Ya, ya, ya. Nanti eh, kita ini ya jamaah Isya sendiri. Nah, selanjutnya oh sudah kesimpulan. Nah, kesimpulan untuk slide yang ini ya. Konsep halal dan inklusivitas saling terkait dan penting bagi masyarakat modern. Kan begitu ya. Keduanya dapat menciptakan dunia yang lebih harmonis dan saling menghormati ya. Jadi negara-negara non-Muslim itu kan mereka paham ya bahwasanya orang Indonesia itu kaya-kaya gitu ya. Itu orang negara Muslim itu kaya-kaya, banyak uang, suka plesir ke luar negeri. Nah, makanya mereka berupaya gimana caranya menyediakan infrastruktur halal begitu ya di negara mereka yang mayoritas non muslim begitu ya. Jadi gimana caranya biar orang Islam itu datang ke negara mereka merasa nyaman begitu ya. Jadi sekarang itu sudah mulai begitu ya. Jadi banyak negara-negara yang sebetulnya enggak Islam tetapi berupaya untuk menjadi tujuan pariwisata halal ya. Gitu ya. Selanjutnya analisis ekonomi dampak industri halal. Ya. Nah, menurut Global Islamic Economy Report, konsumsi global terhadap produk dan layanan halal mencapai 2 triliun dolar ya. Dan tumbuh hingga 2,4 triliun pada tahun ini ya. Dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 3%. Salah satunya Indonesia menjadi pasar terbesar untuk produk halal ya yang kemarin kita bahas ya dengan Pak Safa itu ya. Apa orang Korea makan daging mana itu yang halal? Brazil. Brasil ya. Habis itu daging Korea diekspor kan gitu ya. Ekspor ke Malaysia. Iya, ke Malaysia ya. Jadi itu karena pertimbangan ekonomi kan begitu ya. Kenapa nggak dimakan sendiri kan gitu ya. Lebih untung kalau dijual kan gitu ya. Pertimbangan ekonomi. Nah, data Indonesia, industri makanan halal terbesar di dunia, pengeluaran mencapai 164 miliar. Nah, kemudian industri fashion ya kan sudah saya sampaikan juga itu kapan itu ya bahwa fashion Islami itu paling keren ya Indonesia kan gitu ya. Kalau orang Arab fashionnya ya cuman hitam-hitam kan gitu ya, hitam-hitam pakai cadar ya, tambah nggak kelihatan apa-apa ya. Orang Indonesia itu warna-warni gitu ya, ada yang apa namanya, apa itu istilahnya itu ya. Saya nggak apal itu istilahnya, bling-bling kayak gitu ya. Itu bahkan industri apa baju gamis wanita itu kan ada yang satu potong itu jutaan gitu ya. Padahal bajunya bapak-bapak itu paling ya berapa ratus ribu ya. Bajunya ibu-ibu itu yang
yang diiklankan artis-artis itu ya, itu mahal-mahal itu. Kosmetik halal, nah kan gitu ya. Nah, sudah sempat saya singgung juga ya, sekarang orang sudah tidak fobia dengan nama Islami kan begitu ya. Kalau di Indonesia ada kosmetik Wardah, ada ini juga apa? Kah, Kaf gitu ya. Nah, kayak nama surah di Al-Qur'an ya, Al-Kahfi. Dua. Nah, itu ya. Itu jadi apa? Pembersih kosmetik pria ya, kosmetik pria muslim. Nah, kemudian peningkatan ekspor produk halal. Tahun 2020 Indonesia mencatat nilai ekspor mencapai lebih dari 6 miliar dolar ya. Dan terus meningkat setiap tahun mencakup makanan, minuman, kosmetik, farmasi. Ditargetkan peningkatan sebesar 20% per tahun karena kita punya visi Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun ini. Nah, cuma nggak tahu saya udah tercapai atau belum ya. Kemudian data ekspor global. Nah, ini berarti di luar Indonesia ya. Di Malaysia, total ekspor produk halal 10 miliar dolar. Karena didorong permintaan tinggi dari negara Timur Tengah dan Eropa. Luar biasa ya. Malaysia memiliki posisi penting untuk makanan halal dan kosmetik. Padahal Malaysia itu negaranya kecil loh ya. Cuman mereka memang pinter ya berbisnis gitu ya. Penciptaan lapangan kerja. Industri halal adalah salah satu sektor yang terus menciptakan lapangan kerja, terutama di bidang manufaktur, logistik, marketing, sertifikasi halal gitu ya. Contohnya industri makanan halal adalah penyumbang utama lapangan kerja, terutama UKM ya, usaha kecil, mikro dan menengah. 13 juta tenaga kerja terlibat langsung dalam industri halal ya, terutama makanan dan minuman. Nah, ini akan terus bertambah ya seiring dengan tumbuhnya sektor seperti fashion ya, fashion halal ya, fashion muslim dan juga kosmetik halal. Nah, jadi memang yang paling banyak menyerap tenaga kerja itu ya tetap UKM ya. Dan UKM itu terbukti survive ketika justru perusahaan-perusahaan besar itu ini ya pada belum tikar begitu ya. Nah, jadi justru karena dia kecil itu dia bisa survive. Nah, oleh karena itu sektor UKM harus dikuatkan kan begitu ya. Industri halal di Indonesia dan negara lainnya secara signifikan mendorong perkembangan UKM. UKM halal memainkan peran penting dalam supply chain ya, dalam rantai pasok global. Tahun 2021 sektor halal di Indonesia didominasi UKM ya, 60% itu usaha kecil dan menengah ya, yang besar-besar itu justru sedikit ya. Pemerintah melakukan berbagai inisiatif seperti Gerakan Nasional Bangga terhadap buatan Indonesia. Ya. Dengan adanya sertifikasi halal yang semakin mudah diakses, diharapkan UKM dapat memperluas pasar hingga ke mancanegara. Satu-satunya yang terkenal itu kalau di luar negeri itu ini ya,
Indomie ya. Nah, di Korea ada juga Pak. Bisa Pak, Indomie. Indomie ada Pak, cuman memang dipasarkan di apa eh minimarket tertentu ya. Salah satunya Asiamat. Asiamat itu jadi minimarket yang menjual produk-produk makanan atau bumbu-bumbu makanan dari Asia ya. Oh, Sama yang lainnya paling di koperasi-koperasi Masjid Indonesia itu Pak. Sebagai salah satu pemberdayaan masjid di sini juga. iya, iya, iya. Ya paling itu ya yang bisa sedikit kita banggakan ya. Indomie ya. Itu sudah global sekali ya. Ya walaupun itu eh bosnya bukan orang Islam kan begitu ya, tetapi paling tidak inilah membawa nama Indonesia. Sejak tahun 2020, inovasi digital telah menjadi bagian dari industri halal. Seperti e-commerce halal, sertifikasi halal digital, meningkatkan efisiensi dan memungkinkan produk mencapai pasar internasional. Ya, walaupun ini ya, mungkin eh, saya nggak tahu ya, halalnya Indonesia itu diakui nggak ya sama mancanegara ya. Nah, ini kan yang masih diperjuangkan juga ya. Saya kira yang sudah melalui kerjasama MRE ya Pak, Mutual Recognition Agreement sama BBJPH itu memang ya harusnya emang saling mengakui gitu. Iya, iya. Kan ada beberapa negara itu. Bahkan pada pertemuan H20 di Jakarta November tahun lalu itu, nah dilaporkan sebanyak 37 LHLN ya yang apa mendapatkan kerjasama penandatangan MRE itu dengan BBJPH. Termasuk salah satunya Korea yang ada dua lembaga sertifikasi halalnya. Nah, itu menarik sekali Pak Coba ya. Wah, ini saya dapat ilmu baru ini ya. Nah, jadi apa namanya? Kan apa yang kita diskusikan kemarin itu ya Pak Safa ya, ternyata ada eh mazhab mazhab tertentu yang berbeda kan begitu ya konsep halalnya itu ya. Nah, itu gimana caranya biar bisa ya paling enggak kejauhan lah ininya ya. Nah, walaupun berbeda itu enggak kejauhan ininya kebersamaannya. Mungkin kalau di Indonesia kayak NU dan Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan itu ya, mungkin ya. Nah, jadi yang satu pakai ru'yah, yang satu pakai hilal, yang satu pakai hisab kan gitu ya. Nah, tetapi kan itu bisa di ini ya, maksudnya bisa didiskusikan gitu ya, bisa didiskusikan. Jadi orang itu nggak bingung, yang ini pakai logo ini, yang ini pakai logo ini, tetapi sebetulnya kan esensinya halal, gitu ya. Saya masih menunggu ini ya, tulisannya Pak Safa itu yang tentang eh, perbedaan mazhab halal itu ya. Wah, itu harus jadi tulisan itu Pak Safa ya. Nggak Lagi semua banyak orang tugas, tahu Pak. gitu ya. Lagi banyak tugas. Nah, itu dia. Harusnya itu harusnya tugasnya Pak Safa ya itu. Itu kalau bisa disebarkan itu wah, keren itu ya. Nah, kontribusi terhadap sektor pariwisata, pariwisata halal juga memberikan dampak ekonomi yang besar. Nah, pariwisata halal fokus pada penyediaan fasilitas ramah muslim, makanan halal, tempat sholat, akomodasi syariah ya. Nah, Indonesia adalah salah satu destinasi pariwisata halal ya. Dan seperti misalkan Lombok dan Aceh gitu ya. Nah,
Bali enggak Bali. Bali kan ini ya, mayoritas enggak muslim. Tetapi sebetulnya ramah muslim juga menurut saya ya, walaupun dia enggak bukan ini ya, bukan destinasi utama begitu ya. Biasanya orang ke Bali itu kan memang bukan cari pariwisata halal ya, memang cari boleh berjemur. Enggak. Jadi, tetapi dia ini kok apa ramah ramah Muslim ya. Ah, jadi dia memang open minded. Kerennya Bali itu dia open minded terhadap semua aliran gitu ya. Saking open mindednya orang bule-bule itu sampai ini ya, kerasan di sana, tetapi malah kadang bikin onar di sana ya. Nah kalau kita ke Bali kan cari musola gampang ya, alhamdulillah gampang. Cari makanan halal juga ada, warung Muslim gitu ya, atau penjualnya pakai jilbab, gitu ya, gampang terlihat. Nah, tetapi yang ikon ya Lombok dan Aceh ya. Kalau Aceh kan jelas ini ya, Serambi Mekah ya. Walaupun saya sendiri juga belum tahu tuh. Kalau di Aceh tuh lihat apa ya? Oh, mungkin pantai-pantai gitu ya. Kalau Lombok kan memang terkenal pantainya ya. Ya. Oke. Kemudian, nah lagi-lagi keuangan syariah ya. Keuangan syariah ini juga mendukung. Dan dia juga bagian dari industri halal ya. Berarti ada uang yang enggak halal, ada kan gitu ya. Ada uang halal, ada uang enggak halal ya. Walaupun nanti panjang sekali nanti kalau kita diskusi terkait itu ya, ada ahlinya sendiri. Data keuangan syariah. BSI salah satu bank syariah terbesar di dunia. Pasar modal syariah juga berkembang pesat dengan sukuk. Kan gitu ya. Sukuk itu kan apa namanya, pembiayaan terhadap negara gitu ya. Ibaratnya kita ngutangi negara. Kita ngutangi negara, kemudian mendapatkan bagi hasil ya, mendapatkan bagi hasil. Apa lagi bisa ngutangi negara ya? Konstitusi dan regulasi halal di Indonesia. Ya, ini nampaknya yang ini kita bahas minggu depan saja ya. Kurang lebih hampir 1 jam. Kita endapkan dulu materi kita hari ini. Biar tidak berlebihan ya. Biasanya kalau kuliah online itu nggak lama-lama lah ya. Karena pasti berbeda ya dengan kuliah tatap muka. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Ya, jadi intinya adalah tentang tadi ya, apa inklusivitas halal tadi ya, inklusivitas halal bagaimana caranya agar industri halal itu eh, tidak hanya menjadi milik orang Islam saja, tetapi semua orang bisa menikmati eh, kehalalan itu karena Islam adalah rahmatan lil alamin, begitu ya. Ini kalau pelajaran lain apa sudah dikasih tugas, Bapak Ibu? Saya belum ngasih tugas ini kayaknya ya. Kalau Jangan ngasih Pak tugas Farul dulu, biasanya Bapak. enggak.
Kalau Tugasnya Pak masih Farouk ya. numpuk. Tugasnya masih numpuk. Belum digarap. Jangan Ta- dulu, Bapak. Iya, saya belum ngomong ini sudah di stop duluan. Iya, Bapak. Jangan, Bapak. Ampun, Bapak. Nggih, 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 nggih. Jangan dulu, Bapak. Atau Karena saya, beginilah, nanti paling tidak untuk UTS kan gitu ya, UTS-nya saya ganti tugas ya, UTS-nya diganti tugas. siap. Bisa Nah, buat Pak. ngopi aja, Pak. Nggih. Paling Aduh, tidak masih Bapak masih Ibu kepalaan bisa ya Pak Halim memotret ya. ininya ya, apa? Bisa memotret industri halal di tempatnya masing-masing kan begitu ya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau Pak Safa ini kan ahlinya di Korea gitu ya. Ya. Beliau sudah di luar kepala itu ya. Dan saya yakin di sini kan banyak orang-orang penting ya di sini yang di kelas kita ini ada Pak Kamil ini saya baru baru bertatap muka ini ada Pak Kamil, Pak Halim, Pak Iya, Pak. Zulfikar gitu. Nggih, ini Tulis. ya apa namanya? Kan pengalaman Bapak Ibu banyak itu ya. Dan salah satu apa namanya yang diharapkan dari mahasiswa pasca itu kan berbagi pengalaman itu ya. Kadang-kadang bahkan saya malah kalah ini ya pengalamannya di luar kampus gitu ya. Di luar kampus bapak-bapak pasti lebih canggih daripada kami yang cuman bisa baca buku kan gitu. Nah itu yang harus dibagi kan begitu ya. Itu harus dibagi. Gimana caranya pengalaman bapak ibu itu bisa ditularkan gitu ya, bisa ditularkan terutama dalam bidang halal ini ya, bisa ditularkan ke orang lain. Makanya nanti ketika Bapak Ibu pengen lulus pasti harus wajib gitu ya melahirkan tesis gitu ya. Itu kan salah satu cara bagaimana Bapak Ibu inilah ya seperti almarhumah siapa namanya yang artis itu Marisa Haque itu ya. Nah, itu alhamdulillah beliau itu sudah menelurkan buku ya, sudah menelurkan buku begitu ya. Dan itu kan amal jariah ya. Buku itu kan amal jariah. Semakin dia dibaca orang, nah itu kan mengalir ya. Kan nggak harus bikin masjid gitu ya amal jariah. Kalau saintis kalau ilmuwan macam kita gitu ya teman-teman dosen praktisi bisa berbagi ilmu melahirkan buku tesis disertasi apapun itu. Nah, dan sekarang itu kan berbagi itu kan mudah ya tinggal diupload internet semua orang bisa baca. Nah itu nanti insya Allah jadi amal jariah kita semua ya dibaca adik kelas dibaca anak-anak kita kan begitu. Jadi eh mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insya Allah apa tugasnya Bapak Ibu itu kalau dikerjakan benar-benar begitu ya, itu jadi amal jariah lah Insya Allah ya. Insya Allah jadi pesan untuk generasi selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pak Kamil sepertinya siap-siap mau bertanya itu, Pak. Betul, betul. Atau berbagi, Betul. atau sharing mau kayaknya. Nggih, nggih. Jadi Mungkin eh saya sedikit share Pak ya, sharing. iya, iya, Pak Safa. Ini Oke. mahasiswa favorit saya ini, Pak Safa ini. Nggak, jangan gitu. Jadi saya dengan kehadiran Pak Kamil, Pak Abdul Halim, ini senioritas di ekonomi Islam ini makin senang segitu saya. Makin banyak teman yang sudah expert lah dibanding saya gitu. Karena memang saya dari sastra gitu, dari informatika. Jadi saya berharap bisa banyak belajar dari beliau-beliau. Mungkin sedikit yang ingin saya sharing terkait inklusivitas halal, Pak ya. Apa yang terjadi di Korea sebagai negara mayoritas non-Muslim gitu.
Jadi memang inklusivitas itu sendiri kan digadang-gadang dalam industri halal memang tujuannya untuk mengikis gap gitu kan. Yang apa membuat masyarakat itu biar adil, setara gitu dalam setiap individu terlepas dari latar belakang mereka gitu. Namun inklusivitas halal yang di negara mayoritas non-Muslim seperti Korea Selatan ini kadang gitu. Dan bukan hanya kadang sebenarnya sering ya. Bagi penduduk lokalnya sendiri menganggap bahwa inklusif apa kehadiran industri halal termasuk pembangunan ekosistem halal termasuk masjid termasuk pusat-pusat halal gitu itu membuat kecemburuan sebenarnya di masyarakat lokal artinya mereka melihat ini seperti privilege gitu untuk satu kelompok saja, kelompok Muslim lah seperti itu. Nah itu yang bisa kami rasakan di sini. Itu pun dalam sejarahnya industri halal dan agama Islam masuk Korea Selatan itu eh, telah banyak dilalui dengan berbagai macam histori yang apa namanya banyak pertentangan dari masyarakat lokal, termasuk dalam pembangunan masjid, misalkan di Daegu, yang apa namanya masyarakat setempat sampai apa memajang kepala babi seperti itu. Nah, itu pun berlangsung sampai 3 tahun bahkan gitu. Akhirnya nggak selesai. Tapi di tempat lain sih sebenarnya tidak ada. Cuman seperti ada penyelenggaraan Olimpik musim dingin tahun berapa itu? 2017 atau 2018 itu dengan rencana pemerintah untuk membangun musola yang eh, sementara istilahnya, temporary gitu. Itu pun mendapat banyak kecaman dari masyarakat. Ya, intinya seperti itu, Pak. Inklusivitas halal di negara non Muslim itu beda sekali gitu. Terima kasih, Pak. Nggih, nggih. Berbagi, Pak. Ngapunten. Wah, alhamdulillah. Monggo Pak Kamil, monggo. Nggih. Saya tertarik dengan bahasa privilege dari Pak Musafa tadi. Ngapunten, sekedar berbagi. Tahun 2006, kebetulan saya beserta 20 orang yang ditunjuk oleh PBNU waktu itu eh, bertukar pelajar dengan Leeds University di UK. Dan kami disuguhi potret bagaimana inklusivitas Leeds sebagai satu daerah di UK yang ramah kepada Muslim. Salah satunya, mohon maaf, di beberapa universitas termasuk di Leeds University, kemudian di Oxford, itu jam kantin di kampus itu diberikan waktu khusus untuk mahasiswa-mahasiswa Muslim agar mengakses makanan-makanan yang disiapkan secara halal terlebih dahulu, dan waktu khususnya itu termasuk panjang, Pak, sekitar 20 menitan, dan itu tidak ada waktu yang jelas kapan bergeser menjadi bersama-sama, tetapi 20 menit awal kantin buka itu waktu di mana sivitas akademika terjamin dengan kehalalan produk makanan yang disajikan. Setelah 20 menit itu sudah mulai campur, tetapi kita menjadi lebih nyaman ketika semua alat makan itu sekali pakai. Itu 18 tahun yang lalu, Pak. Hari ini alhamdulillah perkembangannya juga baik. Beberapa teman masih berkirim email melalui British Council, dan di sana waktu kita di sana, McDonald sebagai franchise internasional, franchise global, itu memasang
tanda di mana waktu itu tanda yang kami lihat tulisannya agak besar Pak, MOML gitu. Saya nanya ini apa maksudnya? Yaitu tanda bahwa McDonald yang bisa diakses oleh masyarakat Muslim di UK itu, Muslim Meal itu, mereka menyingkatnya dengan logo MOML. Dan kita menjadi lebih lebih percaya diri, lebih nyaman untuk berada di kota-kota UK pada saat itu. Bukan dipotret privilege oleh mereka, tetapi ini warga sekitar, khususnya warga sekitar kampus, karena base camp kami juga ada di sekitar kampus, itu ternyata welcome sekali dengan teman-teman Muslim sebagai minoritas waktu itu. Dan hari ini justru di London menjadi pemandangan yang indah, betapa interaksi antara warga Muslim dan non-Muslim itu tidak lagi dilihat ada jarak, termasuk dengan akses makanan halal, di mana banyak warga lokal yang bukan Muslim yang lebih memilih makanan-makanan Muslim yang lebih berat. Saya kira ini juga bisa dipotret untuk Indonesia, di mana masyarakat Muslim sebagai mayoritas juga perlu memberi ruang kepada mereka yang, mohon maaf dalam tanda kutip, juga butuh akses untuk kesukaan mereka, meskipun dalam skala yang kecil, dalam lingkup yang tertutup juga. Saya kira itu Pak, ngapunten. Nggih, alhamdulillah luar biasa ya. Nah, ini saya kayak jalan-jalan ke luar negeri ini ya. Habis dari Korea ke UK. Ya. Alhamdulillah, nggih, luar biasa. Terima kasih Pak Kamil sharingnya ya. Saya juga baru tahu itu kalau Sama-sama. di list itu ini kan ya apa? Ada kesebelasannya yang terkenal juga itu ya, Leeds ya. Tapi orang sana lebih seneng dukung Liverpool atau Manchester Pak, meskipun hari ini banyak kalahnya. Oke. Penggemar Nampak, bola juga Pak iya, Kamil. nampaknya Pak Kamil ini ya, MU ini ya. Nggih. Alhamdulillah, matur suwun. Nah, luar biasa ya, apa namanya? Kan kayak gini-gini kalau nggak di-share Pak Kamil kan nggak tahu kita ya. Belum tentu itu ada di berita kan begitu ya. Itulah pentingnya kita bersinergi kan begitu ya. Dan itu juga belum tentu ada di Google kan gitu ya. Betapa ternyata 20 menit boleh apa pork free mungkin ya misalkan ya, atau bebas dari hal-hal yang ini apa berbau haram begitu ya misalkan. Tetapi kayaknya itu susah Pak Kamil kalau diterapkan di Indonesia ya. Misalkan Nggih. jam segini sampai jam segini menunya babi silakan gitu ya. Nggih. Nggih. Ya, kalau saya rasa di Indonesia inilah ya apa teman-teman kita yang apa memang menyukai itu, wis di Surabaya ini kan gampang ya. Kalau mau cari perbabian itu di itu loh Pak, di mana? Di Di Kertajaya banyak Citraland Pak. itu ya. Nggih, di barat nggih. Enggak itu, Betul. wah itu wis kayak di Kayak Singapura itu misalnya. Singapura nggih. Cari apa aja ada itu, babi panggang, sate babi lah ada itu. Saya rasa inilah kita sebagai mayoritas Muslim itu enggak inilah tidak membatasi ini ya. Luar biasanya Islam kan itu ya. Jadi kalau kita menjadi mayoritas, kita tidak meminoritaskan kelompok lain. Tetapi justru sebaliknya kalau kita jadi minoritas itu biasanya kita ditindas ya, Pak Syafa ya. Bener, Masa Pak. mau bikin masjid dikasih boneka babi itu ya? Waduh. Bukan boneka Pak, kepala babi Pak. Oh Beneran. kepala beneran malahan ya. Oh Masya iya. Allah ya. Itu perjuangannya dai-dai Sampai di sana iya, luar biasa itu ya. sampai dipakai buat pesta juga gitu Pak. Rasa Iya, minum-minuman iya. gitu di jalan menuju masjid yang mau direnovasi itu. Tadinya emang
hanya bangunan biasa gitu, tapi tanahnya sudah dibeli sama mahasiswa Muslim Kyongpok University itu. Ketika mau dipermanenkan, udah dapat izin dari distrik setempat juga, akhirnya mendapat penolakan dari warga. Tapi menarik apa yang disampaikan Pak Kamil tadi, memang fakta bahwa perkembangan Islam atau Muslim di UK memang jauh lebih baik daripada Korea Selatan sebagai sama-sama negara minoritas Muslim gitu Pak. Karena saya sering dapat apa namanya sharing dari teman-teman MES UK itu, memang di sana banyak diskusi tentang ekonomi dan keuangan syariah yang melibatkan profesor-profesor dari universitas tempat gitu. Dan itu sampai saat ini belum memungkinkan di Korea. Kalaupun ada diskusi-diskusi semacam itu masih apa terbatas pada kalangan diaspora Indonesia yang ada di sini. Mungkin ada perwakilan PCI Muhammadiyah, PCI NU seperti itu. Dan mungkin ada undangan speaker dari Indonesia seperti itu. Jadi UK jauh-jauh lebih apa maju di bidang eh, keuangan dan ekonomi Islam dibanding Korea. Iya, ya, itu kan membuktikan bahwa Islamofobia itu masih ada ya, Pak Safa ya. Betul Jadi, Pak, tapi alhamdulillah sudah mulai terkikis saat ini. jadi kan kalau di Al-Quran itu walantarto ankal Yahud wan Nasoro ya, atau tatapi amilatahum itu ya. Ternyata Korea juga. Padahal mereka kan nggak beragama ya, Pak ya, nggak beragama ya. Iya, 50% itu di sini masih eh, ateis Pak. Iya, iya, berarti memang 20% Protestan. Kita kan Islam cuma 0,4%. Itu pun 80% dari 0,4% itu dari Muslim migran gitu. iya, 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 Masya Allah. Berarti perjuangannya masih panjang Pak Safa di sana ya. Ini hijrahnya Pak Safa ini luar biasa ini ya. Kalau nggak ada Pak Safa kita nggak ada info-info ini ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir ya. Saya rasa untuk hari ini cukup ya. Alhamdulillah ini di-record ya. Nanti saya upload di YouTube biar semua orang bisa lihat ya. Walaupun YouTube saya sebenarnya dikit juga yang nonton. Nanti mungkin bisa di-share kawan-kawan, bisa dikirim kemana-mana. Karena eh, yang hadir di sini orang-orang penting semua ya, orang-orang penting semua. Dan apa informasi seperti ini nggak gampang kita dapatkan ya, terutama bagi kita yang memang belum pernah ke sana ya. Saya belum pernah ke Korea, belum pernah ke UK gitu ya. Ya, yang saya tahu aja yang saya ceritakan. Dengan Bapak Ibu berbagi, kita bisa saling memperkaya. Insya Allah semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Insya Allah minggu depan ketemu lagi. Kami akhiri. Kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak. Eh, Jazakallah ahsanal jazak. Alhamdulillah.